Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa biridwa'illahi ta'ala wa syafa'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi li syai'un lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulmatil wahmi. Allahumma aftah alaina abwaaba rahmatik wansur alaina khazaina ulumik birahmatika ya arhamar rahimin. Para hadirin hadirat, para muridin muridat, mustami'in mustami'at, para mutakhrijin mutakhrijat, sesepuh bini sepuh, haji sepuh, salikin salikat rahimakumullah. Ngerasakan pengaosan Sarhul Hikam ingkang tengah. Lisatatum min ngisihim aqdamuhum fawqal jibah illam akum minhum falifihum bihim ngizun wajah. Syair ini yang sering dibaca oleh Imam Abil Abbas Al-Mursi, gurunya Imam As-Sakandari. Ini menerjemahkan hadis fahum al-qaumu la yasfa bihim jalisuhum. Ini riwayat Bukhari Muslim. Bisa dilihat di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hadis ini sahih. Lalu disingirkan dengan Bahar Rojas, tapi yang juz-juz akhirnya itu dibuang. Lisadatum min izihim aqdamuhum fawqal jibah illam akum minhum falihum bihim ngizun wajah. Bismillahirrahmanirrahim. Li iku kadwe ingsun sadatun utai pira-pira wong kang mulya min ngizihim saking kemuliaane sada aqdamuhum utai pira-pira dramakane sada iku fauqal jibah ana ndhuwure bathuk. Kaki mereka ada di atas kepala kita. Kemuliaan mereka itu luar biasa. Hanya gambaran. Ini hanya gambaran. Ini sama dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Saat beliau diangkat sebagai Sultanul Aulia, beliau mengatakan qadami hadhihi ngala raqabati kulli waliyillah.
qadami min hadhihi ngala raqabati kulli waliyillah. Telapak kakiku ini berada di atas leher setiap wali Allah, wali sedunia ini. Jadi wali sedunia saat ini ada di bawah telapak kakiku. Ini sama, aqdamuhum fauqal jibah. Illam akun lamun ora ana ingsun iku minhum setengah saking sadah. Fali monggo bihubbihim ing dalem nyintai sadah, ngizun utawi kemuliaan, tur kuat wajaha lan kedudukan utawi pangkat. Saya punya para pemimpin kebanggaan, idola-idola, para sadah, para aulia, para ulama yang kakinya ada di atas kepalanya, pundak atau leher para wali sedunia. Itu idola saya. Kalau saya ini belum bisa seperti mereka, belum mencapai seperti pangkat-pangkat mereka, nggih mboten napa-napa, karena saya masih punya hubbihim, punya cinta pada mereka. Saya ini belum mencapai makom seperti mereka, nggih mboten napa-napa, tapi yang penting saya sudah punya cinta pada mereka. Dan saya ini sangat mengidolakan mereka. Fali fi hubbihim ngizun wajah. Maka cintaku itulah yang menjadikan kebanggaanku. Walaupun saya belum mencapai makom seperti mereka. Allahumma du Gusti Allah inna temen sedune kita iku tawassul kita ilaika maring sira bihubbihim kelawan cinta aulia lan ulama. Kalau orang mengatakan bahwa tawasul itu bid'ah, ono nggih orang yang melarang tawasul pada orang yang telah meninggal, atau ulama atau aulia atau sahabat tabingin yang sudah meninggal. Mereka hanya memperbolehkan tawasul hanya untuk orang yang masih hidup. Itu ono yang seperti itu. Kenapa mereka ini membedakan orang hidup dan orang yang sudah mati? Kalau semua itu adalah kekuatan, perbuatan, itu Allah yang tahu. Bagi kita tidak membedakan. Kita ini tidak membedakan bahwa orang hidup itu punya kekuatan, sedang orang yang sudah mati tidak punya kekuatan. Itu sama-sama tidak punya kekuatan. Orang hidup punya kekuatan, itu juga kekuatan saking Allah. Orang mati pun punya kekuatan, juga kekuatan Allah. Kalau orang mati tidak punya kekuatan, itu memang aslinya tidak punya kekuatan, ngaten. Kita pun juga aslinya tidak punya kekuatan. Tapi kenapa kita bedakan? Lah wong sama-sama tak punya kekuatan. Lalu tawasul dengan orang yang hidup itu boleh, sedang tawasul dengan orang yang sudah mati tidak boleh. Berarti kita menganggap orang hidup punya kekuatan, padahal kita mengatakan mereka tidak punya kekuatan, karena yang mereka miliki kekuatan itu milik Allah. Kan begitu. Kalau kita membedakan orang mati, hidup, kenapa sampai sekarang
bersahadat itu dua, masih berlaku bagi mereka yang masih ingin masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kan itu. Rasulullah kan sudah wafat. Dan kenapa Rasulullah yang sudah wafat itu masih kita sebut Rasulullah? Kalau kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan kana qadiman Rasulullah, berarti kita ini bisa murtad. Saya bersahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad dulu adalah Nabi. Berarti sekarang kan bukan, dulu masih hidup. Jadi Nabi sekarang sudah wafat, berarti bukan Nabi. Kita murtad, kita bisa murtad kalau begitu. Tidak boleh asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan kana qadiman Rasulullah, itu tidak boleh. Murtad, akhirnya kita murtad. Syahadatnya tidak membedakan antara hidup dan mati. Bahkan di dalam sholat kita, di dalam tahiyat akhir kan ada ya, wajib kita bersahadat dan menyebut Rasulullah sebagai Rasul padahal sudah wafat. Jadi ini tawasul, tawasul bihubbihim. Kita ini cinta Nabi, cinta aulia, cinta ulama. Itu yang kita buat tawasul. Cinta itu amal. Jadi kita tetap bagaimanapun tawasul kita pakai amal. Amal apa? Amal qalbi, cinta. Nah, cinta itu tidak ada orang yang menentang. Karena kita ini dengan cinta, tidak ada orang yang menentang. Makanya beliau mengatakan Allahumma inna tawassalu ilaika bihubbihim. Kelawan cinta aulia, orang ziarah ke Mekah atau orang ziarah ke Mbah Sunan Ngampel misalnya, ziarah ke Mbah Nur Muhammad, itu karena cinta. Orang nyebut-nyebut kiai itu karena cinta. Meskinya mereka kan ngoreksi seperti itu nggih. Aja langsung tuding ini bid'ah, ini syirik, kan buatan bareng. Coba tanyakan pada orang yang ziarah itu, apakah minta-minta ke orang yang sudah meninggal atau dengan kekuatan orang yang sudah meninggal? Kan boten, tidak, enggak ada. Walaupun nyebut Mbah kula nyuwun, Mbah dia ya dumateng panjenengan. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya agar dia memintakan kepada Allah, bukan meyakini mbah ini punya kekuatan. Hanya saja enggak diungkapkan ngoten lho. Ya misalnya Mbah kula sowan mriki kula nyuwun supados anak-anak kula dados tiyang ingkang takwa. Nah niku maksudnya biar si Mbah Sunan Ngampel itu atau mbah-mbah sing sumare itu memintakan kepada Allah. Dia meminta kepada Allah, bukan meyakini mbah ini punya kekuatan. Hanya saja boten diungkapaken. Kecuali kalau ada, kalau dia meyakini mbah ini punya kekuatan, yaitu syirik. Wong kekuatan itu hanya milik Allah. Makanya penting kita memahami bahwa semua apa yang kita miliki itu semua milik Allah. Kekuatan ini adalah milik Allah. Fa innahum mongko temen seduhune utawi aulia ulama iku ahabbu
padha demen sapa auliya ka ing panjenengan, walam yuhibbu lan ora padha demen sapa ulama auliya ka ing panjenengan, hatta ahbabta sehingga cinta panjenengan hum ing auliya ulama. Karena mereka cinta panjenengan ya Allah, akhirnya panjenengan membalas, engkau Allah membalas cinta pada mereka. Muhibbuka fabi hubbika, mongko kelawan cinta ing panjenengan iyahum ing ulama lan aulia, karena panjenengan balas cinta mereka, wasallu mongko padha wusul padha tumeka ulama aulia ila hubbika maring cinta panjenengan. Mereka yang sudah wusul ila hubbi ila hubbik wa nahnu lan utawi kita, dan mudah-mudahan kita ini termasuk nahnu ini, mudah-mudahan kita ini termasuk dikatakan nahnu kita, wa nahnu lan utawi kita iku lam nusil ora bisa tumeka kita ila hubbi maring cinta hum ing ulama aulia fika ing dalam panjenengan Gusti, illa bihadzina angin kelawan bagian kita mingka saking panjenengan. Nggih panjenengan Gusti, nyuwun supados panjenengan maringi dhateng kawula bagian saged mencintai para ulama aulia, yang akhirnya aulia ulama cinta dhateng kita. Fatamima mugi nyempurnaaken lana kadue kita dalika ing mengkono-mengkono hadzina mingka hatta nalqaka. Bismillahirrahmanirrahim. Dalika ing mengkono-mengkono hadzina mingka hatta nalqaka, sehingga ketemu kita ka ing panjenengan. Kula nyuwun dilebetaken dhateng cinta panjenengan, cinta para wali, sehingga kula saged panggih kalian panjenengan Gusti. Ya Arhamar Rahimin, wa shalla lan muga-muga nambahi rahmat takzim sapa Allahu Gusti Allah ala sayyidina ing atase Gusti kita, rupane wa maulana lan bendoro kita, rupane Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khataman nabiyina kang dadi pungkasane para nabi, wa ala alihi lan ing atase para keluargane Kanjeng Nabi, at-thayyibina kang bagus-bagus, at-tahirina kang suci-suci, at-tahirina kang bagus-bagus, maksudnya ya perbuatane sing bagus semuanya. Jangan sampai percaya dengan sejarah hitam tentang khulafatur rasyidin, tentang khulafar rasyidin yang terbunuh. Itu kan sudah tambahan-tambahan tok niku. Perang antara sahabat Muawiyah sama sahabat Ali. Sampai jangan percaya pada sejarah hitam. Di IAIN itu dipelajarkan kitab-kitab yang menyesatkan. Banyak tarikh itu. Tarikhnya Khudoribik. Sampean harus berhati-hati, yang akhirnya menyatakan Islam sejarahnya khilafah Rasyidin. Maksudnya penuh dengan pembunuhan. Pembunuhan ini bahkan terjadi banjir darah, ribuan tentara Islam tewas. Sesama Islam podo perang. Jangan percaya, itu ngapusi. Ini sangat menyesatkan dengan sejarah yang dia pelajari. Umpama terjadi ya bukan karena perbuatan dunia. Semua sahabat-sahabat itu adil semua. Wata bingihim lan pira-pira ulama kang manut
ing alihi termasuk sahbihi bisanin kelawan gawe bagus ila yaumiddin maring dinane pembalasan wasallama lan muga-muga nambahi kesejahteraan sapa Allah ngalaihi mengatasi tabingihim tasliman kelawan tambahan kesejahteraan kasiron kang akeh wa hadza utawi iki al-madhkur fi hini wa hadza utawi iki madhkur hin abtadi ngawiti ingsun yaitu dengan min ngalamatil i'timad tuh wabillahi lan kelawan Allah at-taufiku utawi metukaken taat minhu lan saking Allah al-hidayata utawi pituduh den tuduhaken maring bener ila sawa'id thoriq maring jujure utawa benere dalan qalal muallif qaddasallahu sirrahu amin ngalamatil i'timadi ngalal ngamal nuksanur raja nginda wujuliz zalal min ngalamatil i'timad iku setengah sangking pira-pira tandane tetanggenan utawa cecekelan utawa gegayongan utawa sendenan ngoten lah ngalal ngamali ngatasé ngamal nuksanur raja utawi sudane ngarep-arep rahmate Allah inda wujuli zalal ing dalem nalikane wujude kepleset maksiat tondo-tondo orang yang berpegang teguh dengan ngamalnya mengandalkan ngamalnya dan menganggap amal inilah yang menjadikan dia bisa masuk surga padahal menurut syariat dibenarkan tapi kalau untuk tingkat tertentu justru salah. Untuk tingkatan kita mungkin masih benar menyebut-nyebut ngamal. Hanya saja dari segi kekurangannya, cacatnya, bahayanya manakala kita tergelincir melakukan maksiat maka akan kecewa. Karena amal yang diandalkan ternyata tidak punya harapan karena sudah mengandalkan amal sehingga harapan ke Allah jauh atau sangat kurang. Nuksanur raja nginda wujud. Karena kita ini sodakoe Allah, ngamal kita ini hadiah Allah. Kita bisa beramal karena anugerah dari Allah. Lawang Allah yang memberi malah digunakan untuk menghainin dengan Allah. Tapi untuk awal-awal, untuk saat-saat ini ya kita sudah benar lah. Aku lu ngucap ingsun al-i'timad utawi tetanggenan ngalAllah ing atase Allah Ta'ala iku na'tul ngarifin sifat wong kang padha makrifat ing Allah al-muwahhidin kang padha nyuwijekaken atau nauhidaken Allah wal i'timadu utawi tetanggenan ngala ghairihi ing atase liyane Allah termasuk ngamal, ngilmu, kedudukan, kepangkatan pokok selain Allah yang terpuji-terpuji kaya ngilmu dan ngamal. Kok itu yang buat tetanggenan? Berarti orang tersebut wasful jahilin, sifate wong kang bodoh. Berarti orang itu masih disifati wong bodoh. Al-ghafilin kang padha lali marang hakikat kenyataan kehidupan iku kainan ono atau kainama ono ing dalem apa wae. Maksudnya keadaan apa saja,
kana ono apa ma kana ono apa dzalikal ghairi mengkono liyane Allah, siapapun apapun termasuk ngilmu, ngamal, nasab, kekayaan dan sebagainya. Hatta ngulumihim sehingga pira-pira ngilmune jahilin atau yang mu'tamidin, wa amalihim lan pira-pira ngamal, wa ahwalihim lan pira-pira tingkae mu'tamidin ngala ghairihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ammal arifuna napun utai pira-pira wong kang padha ma'rifat ing Allah. Benerin apa niki? Al muwahhiduna wong kang padha nyuwijaken Allah, fa innahu mangka temen sedune ngarifun al muwahhidun. Fa innahu mangka sedune ngarifun al muwahhidun iku ngalabi syatil qurbi ing atase lemeke keparek marang Allah, wal musahadah lan nekseni ing Allah, nadhiruna kita nekseni. Kata-kata nekseni tidak harus dengan mata, tapi nyata, seperti kita menyaksikan awake dewek punya nyawa, diri kita punya akal. Itu artinya kita bersaksi. Kuat sekali persaksian kita. Nadhiruna tur padha ningali ila rabbihim maring pangerane al-arifun. Kalau ini melihat dengan mata, fanuna kang padha ilang, padha sirna ngan ampusihim saka saking awak dhewe ning arifun, dirinya sudah enggak dilihat atau dilirik. Faidha waqangu mongko nalikane padha tumiba sapa ngarifun fi zallatin ing dalam dosa, ing dalam mungkar, ing dalam maksiat. Kalau dia terperosok maksiat, seseorang ngarifin ini ya bisa saja, wali juga bisa saja maksiat, tapi wali jika maksiat dia segera taubat. Au asobat utawa maknani hum ing ngarifun apa ghaflatun leno, lali marang Allah. Teng mriki ghaflatun leno niku maknane lali marang Allah. Syahidu mongko padha nyekseni sapa ngarifun wa tasrifal haqqi ing oleh nindakaken Allah kang hak. Tangala maha luhur sapa al haq lahum maring al arifun, itu kehendak Allah. Istilahnya qadar qada Allah. Kalau dia sampai kepleset, wajaroyani qadai lan lumakune takdire Allah, kehendake Allah, kersane Allah ngalihim ing atase ngarifun. Kama annahum kaya temen sedune ngarifun iku ida sodarot nalikane metu nganhum saking ngarifun apa tongat. Begitu juga kalau dia melakukan ketaatan, misalnya sholat, ngaji, puasa, aulahu utawa cumleret nyoto ngalehi ing atase ngarifun apa laihun perkara kang ngisaroi utawa kang nyumlereti utawa kang nyoto min yaqadatin saking lilir utawa sadar ing Allah, taat pun dia tidak menganggap amal sae ngaten. Lam yashadu mongko ora padha nyekseni sapa ngarifun bidzalika ing dalem mengkono-mengkono waqangu fi zallatin, dan sodarot nganhum tongat fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono waqangu fi zallatin lan sodarot nganhum tongah. Sing luweh bagus lam yashadu mongko ora padha nyekseni sapa ngarifun bidzalika ing dalam mengkono-mengkono sadrat nganhum tongatun.
anfusahum ing awak dhewe al ngarifun. Jadi waktu taat, waktu kenceng ngaji, dia tidak melihat bahwa ini keistimewaannya. Walam yarau lan ora padha ningali sapa ngarifun biha ing dalem tongat haulahum ing donyane ngarifun, ing dayane ngarifun, wala kuwatuhum lan ora kekuatane ngarifun, bukan daya upayanya, bukan daya kekuatannya. Li anna sabiqa krana temen sedune perkara kang disiti ila kulubihim maring atine ngarifun iku fi dzikru rabbihim, eling pangerane ngarifun. Kejadian apapun itu Allah. Fa ampusuhum mongko pira-pira atine ngarifun iku mutmainnatan anteng tahta jaroyani akdarihi, lumakune pira-pira takdire Allah. Hatinya sudah tenang terhadap apapun yang terjadi, itu takdir Allah. Ya siap, tidak maido, tidak bangga. Karena apa? Karena dia itu melihat kebaikan-kebaikan itu bukan miliknya, tapi anugerah dari Allah. Wa qulubihim utai pira-pira atine ngarifun iku sakinatun anteng bima kelawan perkara laha kang pertelo kang cumleret apa ma kang cumleret apa malaha maring kulub bayane ma min anwarihi saking pira-pira nure Allah wala farqa lan ora ana bedane ngindahum mungguhe ngarifun apa bainal halaini ing dalam antarane tingkah loro, tingkah maksiat lan tingkah tongat. Itu tidak beda bagi orang ngarifin. Nanti ini perlu aku jelaskan. Jadi waktu dia lagi mempeng sholat, mempeng poso, mempeng ngaji, tidak menganggap itu adalah daya kekuatannya, keistimewaannya wake dewek, boten. Begitu juga dia di saat terperosok melakukan maksiat dan kemungkaran, ya apapun, kalau ini ada sanksinya ya kita lakukan, apapun sanksinya ya kita terima, karena itu memang sudah aturannya. Artinya kemaksiatannya tidak menjadikan hatinya putus asa. Kemaksiatannya yang ia lakukan tidak menjadikan hatinya ini putus asa. Kebaikan dan ketaatan yang mereka lakukan itu tidak menjadikan dirinya punya nilai lebih. Di annahum krono temen sedune ngarifun iku gharqa padha kerem fi biharit tauhidi ing dalam pira-pira lautane ketauhidan. Ya sudah, hanya Allah saja, yang lainnya fana. Qadistawa kang hale teman-teman dadi padha apa khaufuhum rasa wedine ngarifun warajauhum lan rasa ngarep-arepe ngarifun warajauhum lan rasa pengarep-arepe ngarifun walayang kusu mengkora sudo min fauqihim min khaufihim saking rasa wedine ngarifun apa madosa ya jatani bunahu kang padha ngedoi sapa ngarifun ing ma bayane minal isyani saking kemaksiatan. Jadi maksiat bukan sesuatu yang menakutkan bagi mereka, tapi tetap hati-hati. Wala yazidu lan ora nambahi pirojaihim ing dalam pengarep-arepe ngarifun apa mangamal yaktuna kang padha nekani sapa ngarifun bihi kelawan ma bayane minal ihsani saking gawe bagus. Ya alhamdulillah kita ini di awal-awal ngaji nggih.
kita diperkenalkan dengan hikmah. Hikmah yang pertama ini adalah agar kita totalitas di dalam kepasrahan datang Allah, agar kita tahu dan sadar bahwa kita ini milik Allah. Semua apa yang keluar, yang kita lakukan dari ketaatan itu juga merupakan anugerah dari Allah. Sebagaimana Al-Quran telah menyatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian, wa ma, dan apapun yang kau lakukan, apapun, min khairi wasari, min khairin wasarrin, baik itu sesuatu yang baik atau sesuatu yang jelek, itu diciptakan oleh Allah. Itu ya dalam rukun iman kan nonton disebutakan pujiane zaman biyen, wa khairihi wasarihi minallah, kebaikan dan kejelekan semua itu minallah. Ini penting karena disinilah yang akan mempercepat, melahirkan rasa khauf dan roja. Karena khauf dan roja ini harus seimbang. Kalau khauf dan roja ini tidak seimbang, maka kehidupan tidak akan stabil, boten arep normal. Khauf saja, maka yang ada hanyalah melihat dunia ini saja. Dunia ini kejam, dunia ini enggak ada nikmatnya. Melihat dunia ini merupakan isinya hanya cobaan saja, kesengsaraan saja. Lah pamaning kae sing ora payu-payu rabi. Deleng donya iki nyiksa. Ndasmu. Ora, Kang. Roja saja lebih dominan juga. Begitu akan menganggap remeh peringatan-peringatan, kemaksiatan, dosa dianggap remeh. Wong Allah itu Ghafar, wong Allah itu Tawwab. Semua akan dilakukan tanpa merasa beban. Jadi inilah yang dinamakan keseimbangan. Maka beliau mengatakan min ngalamatil i'timad ngalal ngamal nuqsanur roja inda wujulis jalal. Dengan perbuatannya lah yang baik-baik itu tanda seorang yang manakala dia terpleset kemaksiatan, dia akan kehilangan pegangan. Karena ternyata yang jadi andalan tidak ada apa-apanya. Itu pun kalau ngamal itu sahih, makbul. Seperti kemarin saya katakan belum tentu ngamal kita ini diterima oleh Allah. Kita tidak tahu nilainya sholat kita ini berapa, sholatnya cacat apa enggak, kita kan tidak tahu. Lagi Allahu Akbar, kajan sandal pakalolo kok colong maling, salahin duwe sandal pakalolo. Jadi ya pikirannya ya mengsandal orang maring Gusti Allah. Berarti sholat kita ini kan cacat. Sesuatu yang cacat masa dijadikan andalan. Apa kita ini sudah menyaksikan sholat kita, puasa kita, semuanya kebaikan kita ini sudah memenuhi syarat. Seperti apa yang diperintahkan pada kita. Kita diperintahkan sholat yang bagaimana? Yang khusyuk, khudur dan sebagainya. Puasa kita bagaimana? Semua jawarih, anggota badan kita puasa semua. Lalu hidup kita bagaimana? Intinya kita diperintah memakmurkan bumi, tapi berakibat ibadah, nilainya nilai ibadah. Bagaimana kita bisa melakukan itu semua? Berumah tangga itu ibadah,
dagang nang pasar kayak Pak Iqbal ngibadah, mengsawah kayak Mbak Rawo ngibadah, semuanya ngibadah. Karena apa? Karena kita ini makhluk yang memang proyeksi makhluk akhirat, bisa akhirat. Jadi bisa lelakon yang memang diharapkan di kehidupan kita. Ya, yang lelakon yang diharapkan, yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi lakonnya dunia. Kok lakonnya bukan malaikat, bukan iblis, bukan binatang yang kuat-kuat, bukan makhluk-makhluk lain, hanya manusia yang diharapkan. Maka kelahiran perwujudan kita ini sudah nikmat yang tertinggi, yang besar sekali, itu anugerah. Lalu kita ini sudah sampai di mana melaksanakan anugerah Allah ini, agar kita ini menjadi lakon yang handal, memerankan peran-peran yang role-nya ini sudah ditetapkan. Jangan kecewa, beliau ini menunjukkan jangan sekali-kali berpegang teguh dengan ngamal-ngamal. Ngamal tetap harus kita lakukan. Syekh Abdul Qadir Al-Jalani kan juga begitu. Biki ma wassaltu wala buddha mingki, kan kados niku. Biki ma wassaltu wala buddha mingki. Hai salat, aku bisa wusul ilallah, saya bisa nyampai kepada Allah bukan karena kamu, tapi saya harus melakukanmu. Saya harus melaksanakan sholat, tapi sholat itu bukan yang menyebabkan saya wusul ilallah. Jadi kita harus komprasikan, jangan sampai min ngalamatil i'timad ngalal ngamal nuksanur roja nginda wujuli zalal. Ini mengartikan, memahamkan bahwa kita ini menyepelehkan ngamal. Mengapa? Karena ngamal tidak bisa dipakai untuk pegangan atau andalan. Akhirnya menyepelehkan, jangan. Karena mu'alifnya Imam Ibnu As-Sakandari itu sendiri orang yang ngibadahnya itu luar biasa. Dawuh-dawuhnya ini di semua karangan-karangannya mengajak, memerintah kita untuk ngibadah. Tapi dawuh ini tentu ada orang yang akan menyalah tafsirkan. Dianggap, oh kalau begitu amal tidak penting. Oh enggak bisa dipakai untuk sandaran sih. Yang penting hati ini kepada Allah. Amal tidak penting. Itu tetap mungkin ada wong sing pikirane kaya ngono, seperti itu. Padahal tidak seperti itu, justru ngamal harus maksimalkan kita lakukan. Perintah-perintahnya kita jalankan, larangan-larangan kita tinggalkan. Tapi jangan sampai kita pakai buat andalan. Aku terangkan lagi biar muskil, biar enggak muskil tak terangke. Bukankah kita beramal itu diperintah oleh Allah? Salatlah kamu masuk surga, sedekahlah kamu akan dapat pahalanya. Kan itu suatu perintah. Perintah lalu diimbangi oleh swarga, oleh pahala. Berarti kalau kita sudah melakukan sholat atau puasa, surga sudah hak saya. Pasti saya masuk surga. Syaratnya juga begitu. Ini kalau kita memahaminya secara dohir, syaratnya seperti itu. Padahal mungkin kita pernah mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonten ing sahih Bukhari Muslim. La yadkhulul jannata ahadun
bi'amalihi qalu wala anta ya Rasulullah qala wala ana illa yataghammadani Allahu birahmah. Tidak akan bisa masuk surga siapapun dari kalian. Kan sahabat terkejut, akhirnya matur, qalu wala anta ya Rasulullah. Baginda saja tidak masuk surga dengan ngamalnya. Ya Rasulullah, panjenengan dos pundi? Apakah panjenengan masuk surga dengan mengamal panjenengan? Rasul jawab, wala ana. Saya tidak. Saya juga tidak. Kurang apa Rasulullah ngamalnya? Cobi. Ngamale pol sampai sikile kakinya itu bengkak niku. Salat semalam suntuk sampai bengkak. Beliau menjawab, wala ana illa yataghammadani Allahu birahmah. Kecuali Allah meluberkan rahmatnya padaku, pada kita. Itulah yang menyebabkan saya masuk surga. Jadi lubere rahmati Allah, bukan ngamalnya. Ini artinya Rasulullah memberikan pelajaran datang kita tentang hakikat. Jadi sarengat lalu ditemukan dengan hakikat. Artinya amal diperintah, sholat, puasa, semua itu diperintahkan dan wajib, tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan akan diancam neraka. Tapi semua amal itu jangan dibuat andalan, dan itu sudah digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kalau kita andalkan amal-amal kita kan cacat-cacat sedoyo, elek-elek, jelek-jelek kabeh. Sembayang ya cengar-cengir, kelingan panganan yang diselempetaken nang lemari cengar jokot sopon. Apa kebanggaannya? Sholat kita, lawang sholate wae cacat, puasa kita juga banyak cacatnya. Hampir tiap bulan Ramadan datang, hampir datang pula kehausan masal, kelaparan masal. Kenapa? Mereka puasa tidak makan, tidak minum, tapi mulut mestinya mereka ini tukang bohong. Nah iya, tukang lawan. Mulutnya masih ghibah, mulutnya masih nyalah-nyalahkan orang, mencemooh orang, menyepelekan orang, ngompori orang dan sebagainya. Jadi cacat. Setiap tahun bulan Ramadan datang, begitu juga kelaparan massal, kehausan massal. Kranten apa? Kranten niku mengeleh kale kelak. Jadi cangkeme mboten puasa. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wa kam min qaimin laisa lahu min qiyamihi sahar. Nah niku. Berapa banyak orang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali ngelih, lapar, ngelak. Dan berapa banyak orang yang sholat namun tak mendapatkan apa-apa dari sholat malamnya kecuali begadang. Kam min shaimin laisa min siyamihil illal ju'. Banyak orang berpuasa di sini, banyak orang berpuasa di sini dengan kata banyak. Banyak berarti itu mayoritas. Orang yang berpuasa dia tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali ju'. Nah kata-kata di sini kam min shaimin, banyak orang-orang berpuasa. Banyak berarti itu nopo? Angsala. Banyak itu berarti mayoritas. Mayoritas. Berarti sedidik tok niku sing puasa temenan niku. Banyak. Ini kita hadise kok. Kam min shaimin laisa min siyamihi illal ju'. Banyak orang berpuasa di sini.
Di sini dengan kata banyak. Banyak berarti itu mayoritas. Orang yang berpuasa dia tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Karena napa? Cangkeme mboten siam, hibah, mitnah, ngompori, tukang ngrumpi. Dan iku masalahnya. Lah kalau yang lapar dahaga ini mayoritas, berarti ini misalnya ya, kalau yang lapar dahaga ini mayoritas, berarti ini kan kelaparan massal. Kita ini gak sadar, setiap puasa datang pula kelaparan dan kehausan massal. Apa itu? Puasa itu yang buat andalan. Kita sodorkan, ya Allah, inilah puasa saya, ya Allah. Padahal cangkemen niku nggih nggo nentang gurune. Apa puasa yang macam itu yang buat andalan, buat disodorkan nang Allah. Gusti, ini puasa saya yang untuk andalan. Apa puasa yang kelaparan massal ini yang buat andalan? Apa sholat kita Allahu Akbar langsung ingat onde-onde, ingat jajan, bahkan kadang-kadang ingat janji seperti dikejar orang yang segera selesai sholatnya kaya kinjeng cewek, kan kaya niku. Apa ini sholat ini yang buat kita andalan untuk disodorkan proposal nang Gusti Allah? Ini sholat saya Gusti. Sholat kita ini cacat, masa untuk andalan? Apa sholat yang seperti itu yang kita buat andalkan untuk kita sodorkan datang Allah? Malu kita seharusnya. Oleh karena itu diingatkan, jangan, ya weslah, kepada Allah saja, karena Allah zat yang maha kuasa. Kalau kita percaya pada Allah, kita berpegang teguh pada Allah, pastilah kita selamat. Istilah orang ini melihat kumpulannya nggih. Sampean kumpul dengan orang ahli hikmah karo kiai, ahli ngaji. Sampean ada potensi masuk surga. Kan hadisnya sahih, kan begitu. Kumpulannya ahli zikir. La yasqa bihim jalisuhum. Terus ada yang bertanya, di hadis itu ada orang zikir tidak sengaja itu. Dia keluar rumah, di rumah sudah bingung, mau nyari makanan, ora ketemu. Terus keluar, tiba-tiba ada zikir bersama. Akhirnya ikut. Mbok engkono kopine cara Pak Jos lumayan ya niku lho. Tujuannya padahal mboten zikir, tujuannya jan ngopi ajeng teng mriki. Agar dapat kopi. Itu dalam hadis disebutkan malaikat matur, ya Allah, ada 1-2 temannya Pak Jos, orang yang datang ke majelis ini tidak tujuan ngaji Gusti, tapi tujuannya biar dapat kopi loh. Allah menjawab dalam hadis itu, humul qaumu la yasqa bihim jalisuhum. Mereka yang dikumpuli itu orang yang zikir, orang ahli zikir, orang ahli Quran, orang ahli surga. Dia kok ikut nimbrung masuk, tujuannya bukan karena zikir, tapi karena kopi tadi. Karena itu kumpulannya orang ahli swarga, ahli zikir, katut masuk nabae lebokaken nang swarga. Dan iku sahih. Kecuali orang yang dikumpuli orang yang tidak celaka. Nah, ya. Jadi karena orang yang dikumpul ini orang yang tidak celaka. Sekarang sampean ya kumpul dengan anak kecil, kan mesti jadi kecil sampean. Kumpul dengan anak kecil kan nanti jadi anak kecil. Ngomongnya celo,
Celo-celo rapati cetha kan ketularan kan. Anak celo itu karena sampean ngumpuli, akhirnya sampean niru bahasanya. Sampean orang yang gagah, bahasanya tegas, tapi kumpul dengan anak kecil, ngomongnya ya seperti anak kecil. Anak kecil kok mau kumpul dengan orang-orang dewasa, tentunya dia ingin seperti orang dewasa. Macak kaya wong dewasa, ya pakai ikat pinggang kayak babu, pakai songkok, ya pakai kacamata, ya biar sedikit menyerupai seperti orang dewasa, kan begitu. Sampean kumpul dengan tukang kompor, ya nantinya meniru jadi tukang kompor, bahkan bakul kompor, gukulakan, tingkai jelingukan, omongane ya pelan-pelan, tidak punya rasa takut. Di depan baik, di belakang menghibah, menghasut. Rupanya apik, jerone ri. Ya, intinya nggih selalu jelek karena tergantung kali kumpulane. Jadi siapapun akan berupaya meniru siapa yang dikumpuli. Orang dewasa kumpul anak kecil akan meniru sifat anak kecil. Orang baik kumpul tukang kompor akan meniru sifat-sifat tukang kompor. Sifat kompor membakar, menghanguskan, sifat takdim dengan gurunya, sifat tawaduk terhadap gurunya, sifat-sifat akan musnah melalui tingkahnya, ngomongnya. Bahkan mukanya ikut seperti kompor, sama sekali tidak ada nurnya, makanya tidak ada cahayanya, melainkan mukanya merah menyala. Ini hadis-hadis seperti ini merupakan sebuah nas ini, hadis seperti ini. Orang akan dikumpulkan dengan dan mendapatkan keistimewaan seperti keistimewaan yang dikumpuli, atau sebaliknya orang akan dikumpulkan dan mendapatkan kehinaan seperti kehinaan yang dikumpuli, dan itu diakui. Tapi kalau sudah naik kelas, janganlah amal-amal seperti itu dipakai untuk andalan. Lawang yang bisa memberikan amal itu kan Allah. Kita bisa ngaji, itu juga dari Allah. Loh kok malahan minta bayaran? Ya Allah itu, ya Allah ini saya ngaji minta bayarannya. Ya Allah saya bisa sholat, ya Allah 5 waktu loh. Sholat kan saya yang memberi ke kamu sehingga kamu bisa sholat. Saya kan yang membuat kamu bisa sholat. Lah kok minta bayaran? Ini beda dengan orang yang membeli sesuatu. Memang ini digambarkan ya. Memang ini digambarkan seperti membeli. Kita jual beli dengan Allah, tapi tentu kita bedakan. Jual beli dengan Allah beda dengan jual beli dengan sesama. Kita membeli tanah atau membeli rumah misalnya, sudah kita selesaikan pembayarannya lunas, sertifikat kita terima, itu sudah sah menjadi hak saya. Dan saya berhak mengusir siapapun saja yang di situ. Itu sudah sah milik saya. Walaupun si pemilik masih di situ, saya berhak mengusir. Jadi, ayo metu-metu. Tapi kepada Allah kita ngaji. Ini kan juga bisa dikatakan jual beli. Kalau di situ kita punya hak. Ini rumah yang sudah saya beli. Itu tidak bisa jadi aturan, dan menjual pun, dan yang menjual pun itu tidak bisa. Jual beli dengan Allah sangat berbeda. Tapi untuk sholat yang kita haturkan pada Allah, itu Allah akan sangat menentukan semuanya. Walaupun kita yang mengerjakan sholat, tapi Allah yang memampukan kita, membisakan kita ini untuk sholat.
Jadi tidak seperti tadi jual beli tanah itu. Karena sholat sudah saya kerjakan maka saya berhak masuk surga. Tidak. Karena tanah sudah saya beli maka saya berhak memilikinya. Itu tidak. Kalau tanah iya, tapi kalau sholat boten. Saya ini sudah mengerjakan sholat Gusti 5 waktu dan saya ini harus masuk surga. Tidak bisa. Terus kamu sholat itu yang membisakan siapa? Kamu bisa sholat itu kan hadiah atau anugerah dari Allah. Iya. Dan lain sebagainya. Ini sangat beda. Jadi bagi orang yang tetanggenan amalnya itu disebut orang-orang tertentu masih ada benarnya. Tapi naik, maka di sini adalah al-arifun. Tingkatannya al-arifun, kita masih butuh berapa sab lagi untuk sampai ke ngarifun. Panjenengan sedaya niki sampai ke makom al-ngarifun masih perlu berapa tahap jajal? Cara sampean berapa tahap? Tidak tahu ya podo. Masih butuh berapa tahap? Ya sudah, kita itu konsentrasi pada kelompok yang iktimat ngalal ngamal. Tapi terus berupaya sedikit demi sedikit untuk meninggalkan. Iktimat ngalal ngamal itu tadi. Bagi mereka yang mencapai makom al-ngarifun itu enggak ada bedanya. Tapi ngibadai lebih semangat. Contohnya ya Kanjeng Nabi tadi sampai kakinya bengkak. Apakah Rasulullah kurang amal? Apa Rasulullah kurang pahala? Sampai putri beliau itu menangisi Rasulullah karena kakinya bengkak. Ya Rasulullah, bukankah panjenengan engkau ini sudah diampuni dosa-dosanya, baik dosa yang kecil ataupun yang besar, yang dulu ataupun yang akan datang ya Rasulullah. Kok panjenengan sampai menyengsarakan diri seperti ini? Apa jawaban Rasulullah? Afala akun ngabdan sakura. Aku begini ini tidak termasuk hamba yang bersyukur pada Allah apa? Ini bukan sebuah sesuatu yang cacat. Ini apa tidak termasuk hamba yang bersyukur pada Allah? Ini bukan sebuah sesuatu yang cacat, tapi malah menambah kebaikan. Perbedaan orang yang benar-benar mengenal Allah, ngarifin, dan orang yang lalai beramal. Orang yang bermakrifat tidak akan bersandar pada amal perbuatan mereka sendiri, baik itu di saat berbuat taat maupun di saat tergelincir dalam kemaksiatan. Pentingnya memiliki harapan atau roja dan rasa takut atau khauf yang seimbang, serta kepasrahan totalitas kepada takdir Allah. Jadi mari kita berusaha memurnikan tauhid dengan tidak mengandalkan amal diri kita sendiri atau makhluk lain. Afala akun ngabdan sakuro, maka tidaklah aku menjadi hamba yang banyak bersyukur. Maka syukur, Nabi sallallahu makna syukur. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa ibadah yang maksimal adalah bentuk syukur yang paling tinggi datang Allah. Menjadi hamba yang bersyukur tidak hanya diucapkan, tetapi diwujudkan dengan beramal, beribadah dan ketaatan yang sungguh-sungguh. Ini bukan sesuatu yang cacat, tapi malah menambah kebaikan. Qala sarhul majalis, ngendika sapa sarhul majalis, sapa ulama kang nyarai kitab majalis. Kitab majalis ini namanya Mahasinul Majalis, bukan Sarihul Majalis dalam bentuk mufrad. Jadi tak ulangi. Qala sarihul majalis, ngendika sapa sarihul majalis, sapa ulama kang nyarai kitab majalis.
kitab majalis ini namanya Mahasinul Majalis, bukan Syarihul Majalis dalam bentuk mufrad, tapi yang benar Syarihul Majalis bentuk jamak. Pensarah yang dimaksud Syarihul Majalis ini Al-Imam Ibnu Arif As-Sunhaji. Beliau wafat pada tahun 536 Hijriah. Jadi lebih sepuh, selisih hampir 200 tahun dari Imam Ibnu Ngabad. Ini yang Syarhul Majalis. Dawuhnya Syarihul Majalis Imam Ibnu Arif As-Sunhaji. Ain ra ya fa Arif As-Sunhaji. Dawuhnya al-arifuna utawi pira-pira wong kang padha makrifat maring Allah iku qaimuna wong kang padha jumenengi billahi kelawan Allah. Qad tawalla ale teman-teman wis nguasani sapa Allahu Gusti Allah amruhu ing urusane ngaripun. Orang yang sudah menyerahkan pada Allah semuanya dan Allah sudah ngurusi kelompok ini, artinya urusannya sudah diurus oleh Allah karena dia benar-benar pasrah datang Allah. Faidha doharot mongko nalikane pertelo minhum saking al ngarifun apa tongatun taat dia bisa melakukan kebaikan. Lam yarju mongko ora padha ngarep-arep sapa ngarifun ngale ing atase tongat sawaban ing ganjaran. Jadi sholat puasa itu tidak melihat ganjaran. Sholat itu hanya sowan datang Allah, tidak ingin swarga, tidak ingin ini, tidak ingin itu, hanya ingin Allah saja. Di annahum karena temen sedune ngarifun iku lam yarau ora padha ningali sapa ngarifun ampusahum ing awak dhewe ngarifun ora ningali ngummalan ing pira-pira wong kang padha agawe, bukan sebagai ngamil. Ngummalan ing pira-pira wong kang padha agawe laha maring tongat. Kalau saya bisa sholat itu bukan saya sebetulnya, saya bisa sholat karena dapat anugerah dari Allah. Wa indoharot lan pertelo minhum saking ngarifun apa zallatun dosa kepleset utawa maksiat fadiyatun mongko utawi getih diate iku ngalal qatil ing atase wong kang mateni. Prinsipnya nggih begitu. Fadiyatu al qatil wa fi nusratin fadiyatu ngalal ngakila. Ini ada dua versi. Ada fadiyatun ngalal qatil, ada fadiyatu ngalal ngakil. Gini prinsipnya menurut syariat, kalau seseorang melakukan kesalahan, ya dia yang bertanggung jawab sebagai mukallaf. Sampai binatang piaraannya misalnya pun kalau punya kesalahan merusak milik orang lain, harta orang lain, maka pemiliknya ini yang bertanggung jawab. Kalau sampai dia melakukan maksiat, melakukan dosa, penyebab orang lain rugi, orang lain tidak mendapatkan ngaji atau setoran gara-gara dia, teman-temannya tidak ngaji setoran, maka dia harus bertanggung jawab. Maksudnya dia yang siap tanggung jawab tentang masa depan orang banyak. Itu prinsip dalam fikih. Tapi yang lebih mendekatkan fadiyatu ngalal ngakila. Maksudnya ngakila itu adalah ahli waris, terutama ahli waris nasobah yang melakukan kesalahan kamu misalnya, tapi kamu nanggung kerugian teman-temanmu kelak, betul lho. Misalnya yang melakukan kesalahan utang piutang misalnya bapaknya, misalnya Pak Azhari, yang menanggung anaknya. Nah, kalau utang piutang, fadiyatu ngalal qatil, pelakunya yang menanggung pertanggungjawaban. Yang kedua bukan pelakunya,
siapa saja yang berhubungan dengannya. Pendekatan fadiyatu ngalal ngakila itu begini, ngakila itu tidak ikut melakukan, tidak ikut utang misalnya, tapi kok diperintah untuk nyaur karena dia itu ahli waris. Jadi kita jangan menganggap bahwa ahli waris itu pasti dapat bagian tinggalan hutang. Nah, tinggalan hutang itu juga waris. Kita kadang ribut kalau ada tinggalan uang, ngaku ahli waris semua kalau ada tinggalan uang, tapi begitu ada tinggalan utang lari semua. Padahal seharusnya ini sama-sama meninggalkan uang, ya dia sebagai ahli waris, meninggalkan hutang juga ahli waris. Nah, ngalal ngakila ini tidak ikut utang, tapi ikut menanggung. Pendekatannya seperti itu. Artinya apa? Ya sudah, kita terima kalau kita ini diberi sanksi. Padahal melakukan maksiat itu takdir Allah. Melakukan maksiat itu Allah lah yang menciptakan, tapi pelakunya kok diberi sanksi, dimasukkan neraka. Kan seperti orang itu tadi, ahli waris yang tidak melakukan tapi kena. Gambarannya dia tidak melakukan dosa, itu hakikatnya dia tidak melakukan. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan, tapi tetap menanggung. Itu pendekatannya seperti itu. Artinya resikonya ditanggung tanpa ada rasa kecewa, tanpa ada rasa penyesalan. Apalagi kalau diurus. Kamu melakukan maksiat itu kan ada kerentok, ada niat, terus ada ikhtiar. Yaitu ikhtiar mula yang menerima sanksi. Itu tadi Allah menciptakan ikhtiar bagimu. Betul, melakukan maksiat itu memang ciptaan Allah, tapi kamu memilih melakukannya. Waktu melakukan kamu sudah membayangkan resikonya ini. Seperti maling ayam kan, dia nekat mencuri ayam. Kan pikirannya waktu mau nyuri itu aku nek kewenanganku digebuki, itu resiko. Ternyata dia mencuri, ketahuan dan ketangkap, ya digebuki. Itu sudah dipikirkan, resiko-resiko sudah dipikirkan. Sama dengan resiko nyakiti guru itu. Pertama, apa yang selama ini dihafalkan, ilmu dipelajari akan lupa. Terus lisannya akan tumpul. Kalau ngomong tidak akan didengarkan orang, bahkan akan diolok-olok masyarakat. Yang ketiga, selama hidupnya akan fakir. Itu kan sudah tahu ancamannya ini, ancaman itu. Lam yusahidu kang ora podo nyekseni sapa ngarifun ghairuhu ing liyane Allah, walaupun dalam keadaan salah atau maksiat, tidak melihat lainnya. Fisitatin ing dalam waktu sengsara berat, warraha lan waktu murah, waktu gampang, waktu mayar, waktu rizkine lancar, atau di waktu rizkine sempit, atau waktu sengsara, dan roho di waktu muda dan gampang, dalam keadaan bahagia dan sengsara, atau waktu lancar dan sulit. Ini yang dilihat hanya Allah. Qiyamuhum mutawi jumenenge ngarifun iku billahi kelawan Allah. Maksudnya menjalankan semua perintah itu billahi semua. Wa nadzuruhum lan utawi ningali sapa ngarifun iku ilahi maring Allah. Wa khaufuhum utawi wedine ngarifun iku haibatuhu sifat haibahe Allah. Wa rajauhum utawi pengarep-arep ngarifun iku al unsa ayem utawa aring bihi kelawan Allah. Senang susah semua itu karena Allah. Yang diingat hanya Allah. Inilah orang ngarif, orang-orang yang khusus. Wa amma ghairuhu
sejanapun utawi liyane ngarifun atau kita ini atau kita ini nggih setuju mboten nek kita ini? Ada yang enggak setuju? Wah, saya sudah katam hikam cek kok moso kita. Ya, gaya banget. Wong kae seh ngabet ya ora wani ngomong kok kowe ngomong kita. Ya semoga-moga temenan lah. Wa amma ghairuhum sejanapun utawi liyane arifun fabaku, ada yang membaca fabakau, ada yang membaca fabaku, fingil madhi bakia, yabko, ada bako yabki. Jadi madhinya ada yabki, bako yabki, ada bakia, ada yabko. Kalau bakia bisa dibaca fabakau, seperti rodia, yardau. Tapi kalau bako dibaca fabaku, kalau bako dibaca fabaku. Atau memang ini kan dalam bentuk madhi yang ada wawu jamaknya. Fabaku, ini yang betul. Fabaku nuli pada tetep sapa ghairuhum. Ini yang dari madhi, bakia. Ini yang dari madhi. Kalau dari madhi bako, lihat lam fingilnya, huruf akhirnya dari madhi itu, karena dia mengatakan akhirnya itu berupa wawu. Fabaku nuli pada tetap sapa ghairuhum manganufusihim sertane pira-pira nafsune ghairuhum binisbatil a'mal, ing dalem nisbataken pira-pira amal, wal afngalulan pira-pira penggawean ilaiha maring nufusihim. Anggap ngamal-ngamal pekerjaan itu ya kekuatan atau dirinya yang melakukan, tidak sampai mengatakan kekuatannya. Ini kelompok ghairuhum. Wa talabu lan padha nyupre sapa ghairuhum al-hadza ing bagiane laha maring nufusihim, ngalaiha ing atase nufusihim. Maksudnya supaya semua itu diganjar. Saya puasa ini ada pahalanya sekian, salat jamaah 17 derajat. Itu masih melirik seperti itu ngono lho. Fa'tamadu mongko nuli padha tetanggenan sapa ghairuhum ngalal a'maluhum ing atase pira-pira ngamale ghairihim. Wasakanu lan padha anteng sapa ghairihim ila ahwalihim maring pira-pira tingkae ghairuhum. Jadi oleh ngamal masih dilirik-lirik, perilakunya masih dia anggap-anggap. Ini selain ngarifun, walaupun selain ini juga tingkatan-tingkatan. Jadi sekolah dasar itu misalnya masih balita, TK, MI, SD, itu tingkatan-tingkatannya. Faidha wakongu mongko nalikane tumiba sapa ghairuhum fi zallatin ing dalam kepleset nakoso mongko sudo bidzalika kelawan mengkono wakongu apa rojauhum pengarep-arepe ghairuhu, saya ini banyak dosanya, masuk neraka saya ini. Nah, ini sudah jauh dari Allah. Nah, ini rojaknya seperti ini. Kama annahum stune ghairuhum iku idza amilu nalikane padha ngamal sapa ghairuhum tongatan ing tongat, jangan lu mengko ndadekaken sapa ghairuhum ha ing tongat min a'dzami ngudadihim saking luwih gedhe-gedhene pira-pira persiapane ghairuhum. Wah, iki persiapan saya ini. Wa aqwa mu'tamidihim lan luweh kuwate tetanggenane kang den tetanggenani ghairuhu. Aqwa mu'tamadihim
ing luwe kuat-kuate kang den tetanggeni ghairihi. Jadi kalau dia melakukan kebaikan, taat, sholat, puasa misalnya, saya tadi malam bisa sholat tahajud karena siangnya aku turu, siang aku tidur, dianggap itu dia yang mempersiapkannya, padahal itu anugerah Allah. Akhirnya batangal laku nuli pada gumantung gandolan sapa ghairuhum bil asbabi, lawan piro-piro sebab. Yang dipakai sebab ini bukan salah, ini tingkatan di bawah ngaripun. Wahujibulan podo dan aling-alingi sapa ghairuhum bitafarruqihim, kelawan sebab pisahe pronco-proncone ghairuhum biha kelawan asbab nganil arbabi saking pangerane piro-piro kang ngaku pangeran, karena mereka sudah jauh dari Allah. Karena sebab-sebab itu tadi yang membuat dia memastikan pasti masuk surga. Waman mongko temen stune wong iku wajada, lamun nemu sapa wong hadhil ngalamah ing ikilah tondo, kalau maksiat putus asa, kalau tongat menganggap inilah hasil daripada kerja keras dirinya sendiri. Fal ya'rif mongko becik weruh sapa man manzilatahu ing kedudukane man wa qadrihilan kepangkatane man. Fal ya'rif mongko becik weruh sapa man manzilatahu ing kedudukane man wa qadrahulan kepangkatane man. Walaya tangaddadu walaya tangadda lan aja nglewati sapa man taurahu ing batas ambange man. Akhire payat dangiya mongko sebabe ngaku-ngaku sapa man maqamatil khosoh ing pira-pira makom khusus, makom istimewa minal mukarrabina saking pira-pira makome wong kang padha keparek datang Allah. Kalau itu semua mengandalkan ngamal-ngamalnya, ya sudah, akui saja. Tapi jangan sampai melampaui ambang batasnya. Kalau sampai melampaui batas ambangnya, nanti jelas tidak genah. Ngaku wali, ana sing ngaku Habib, mana sing ngaku jadzab dan sebagainya, padahal gobloknya pol ngerti apa-apa ora. Akhirnya berubah, model hidupnya itu berubah, pakai gamis yang kangsra lemah, serban pitu dinggo kabeh, tasbihnya sepentol-pentol, jerijine dikebeki karo akik dan lain sebagainya. Ngaku wali, ngaku-ngaku ngimpi ketemu Nabi Khidir, ngaku kemana-mana dia harus ditaati, dungane iki mandi, jangan sampai ada yang melawan nanti kualat. Ini orang yang tidak menyadari dirinya sendiri. Kalau sebetulnya dia ini makomnya masih makom asbab dan iktimadnya kepada selain Allah. Anak-anakku sekalian, dunia ini menipu, bukan karena ia jahat, tetapi karena manusia sering memeluknya terlalu erat. Kita mengejar apa yang bersinar hingga lupa bahwa cahaya paling terang ada dalam hidayahnya. Kita mengejar pujian manusia hingga lupa bahwa ridho Allah jauh lebih berharga. Dan ketika semuanya hilang, harta, pangkat, teman, kesempatan, barulah kita sadar bahwa dunia ini hanya meminjamkan, bukan memberikan. Maka belajarlah melepaskan sebelum Allah yang mengambil. Belajarlah bersyukur sebelum nikmat pergi.
belajarlah mendekat sebelum ajal datang memanggil. Wahai jiwa yang lelah, berhentilah sejenak dan dengarkan suara yang lembut dari langit. Allah tidak pernah meninggalkanmu, bahkan ketika kamu merasa paling sendiri. Di saat air matamu jatuh tanpa suara, Allah mendengarnya. Di saat hatimu hancur karena dunia, Allah yang paling tahu bagaimana menyatukannya kembali. Hidup ini memang tak selalu mudah. Ada luka yang dalam, ada harapan yang tak kunjung tiba, ada doa yang masih kau tunggu jawabannya. Tapi ketahuilah, setiap detik kesabaranmu tidak sia-sia di sisi Allah. Setiap kali kau menahan amarah, menahan kecewa, tetap bersyukur meski tak punya banyak. Itulah bukti bahwa imanmu hidup. Dan Allah, Dia melihat segalanya dan tidak pernah lalai membalasnya. Rahmatnya lebih besar dari dosa yang pernah ia lakukan. Biar aku berpikir, kenapa ada seseorang yang betah duduk sendiri dengan tenang, seolah tak punya teman. Oh, ternyata orang itu sekarang adalah aku. Bukan karena tak ingin dekat dengan siapa-siapa, tapi karena lelah berharap pada yang tak pernah benar-benar ada. Lelah menjelaskan diri pada yang tak mau mengerti, dan lelah tersenyum di tempat yang tak lagi terasa rumah sendiri. Bukan berarti sepi, kadang justru disitulah aku menemukan tenang. Tak perlu berpura-pura kuat, tak perlu memaksakan diri untuk dimengerti. Aku hanya sedang belajar bahwa tidak semua kehilangan harus ditangisi, dan tidak semua kesendirian itu menyakitkan. Karena ternyata ada damai yang hanya bisa ditemukan saat kita berhenti ramai-ramai dan mulai pulang ke diri sendiri. Itulah dunia. Saat menjelang berbuka puasa, kabeh makanan ingin dikumpulkan sebanyak-banyaknya. Dan pada akhirnya waktunya berbuka puasa, yang bisa dimakan hanya sedikit. Seperti itulah ngendikane Kang Rosidin, semua ingin dimiliki, namun yang bisa dinikmati hanya sedikit. Semuanya akan ditinggal pergi kecuali ngamal kita ini. Setengah dari hidup kita habis untuk menyenangkan orang lain. Setengah lainnya habis karena gelisah memikirkan perkataan orang lain. Hentikan permainan ini. Kamu sudah cukup bermain. Ternyata ibadah yang paling disukai Gusti Allah bukan sholat, zikir atau puasa. Suatu ketika Nabi Musa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa bertanya, "Ya Allah, aku sudah melaksanakan semua ibadah yang panjenengan perintahkan. Di antara ibadah-ibadahku, mana yang paling engkau sukai ya Allah? Apakah sholatku ya Allah?" Tanya Nabi Musa. Allah menjawab,
Sholatmu itu hanya untukmu sendiri, karena dengan sholat membuatmu terpelihara dari keburukan dan murka. Nabi Musa bertanya lagi, apakah zikirku Gusti? Allah menjawab, zikirmu itu untukmu sendiri, karena zikir membuat hatimu menjadi tenang. Nabi Musa penasaran lalu bertanya, apakah puasaku yang engkau sukai ya Allah? Allah menjawab, puasamu itu hanya untukmu saja, karena puasa melatih diri dan menekan hawa nafsumu sendiri. Nabi Musa lalu bertanya, lalu ibadah apa yang paling engkau sukai ya Allah? Allah menjawab, ketika engkau membahagiakan orang lain yang sedang kesusahan dengan sedekah, sesungguhnya Allah bersamanya. Cara Barosidin, wong mikir donya iku ya wong goblok-gobloke wong. Ora melu duwe kok mikir. Atau mobil mewah iku jenenge BMW. Ada orang punya mobil mewah BMW, iku pajeke piro ya? Terus nek bane jeblok rusake gantine ning ndi piro regane ya? Lah kowe ora melu duwe kok tapi melu mikir. Qala Rasidin. Sangat sulit dijelaskan, tapi rasanya ingin sekali berteriak pada keadaan yang sedang kurasakan saat ini. Sesak, lelah, namun aku tetap berusaha terlihat baik-baik saja. Ya Allah, tolong kuatkan pundakku untuk semua ujian yang telah Engkau tuliskan dalam hidupku. Jangan biarkan aku terus-menerus mengeluh atas apa yang terjadi. Ajarkan aku sabar dalam luka, serta ikhlas dalam setiap takdir yang belum kupahami. Sebab aku akan dibuka semua ini pasti ada rencanamu. Di balik semuanya ini pasti ada rencana yang mulia darimu, yang lebih indah. Sabar itu bukan hanya sekedar diam tanpa melakukan apa-apa. Sabar yang sesungguhnya adalah mengendalikan hati agar tetap ridho dengan ketentuan Allah sambil terus berusaha mencari jalan keluar yang diridhoi Allah. Jika hidupmu ingin tenang, perbaikilah hubunganmu dengan Allah melalui sholat. Saat kamu meletakkan kening di atas sujud, sebenarnya kamu sedang membisikkan doa ke bumi. Aku tak berharap siapapun untuk memahamiku, karena aku tahu tiap hati punya luka dan jalannya sendiri. Aku juga tidak ingin mengemis perhatian, sebab cinta dan ketulusan sejati tak pernah lahir dari paksaan. Aku sadar bahwa diri ini tak terlalu benar, namun setiap salah adalah guru yang menuntunku untuk lebih dewasa. Dari kekurangan aku belajar arti kesabaran, dari kegagalan aku belajar arti perjuangan. Jangan pernah meremehkan cara hatiku bertahan, sebab di balik diam ada doa, di balik lelah ada tekad yang terus menyala. Niatku selalu tulus, ikhlas tanpa pamrih, meski langkahku sering tanpa tepuk tangan. Aku percaya setiap kebaikan tak akan pernah hilang, karena Allah Maha tahu setiap perjuangan hambanya. Hidup bukan tentang siapa yang mengagumi, tetapi tentang bagaimana kita tetap berdiri meski tak ada yang peduli. Bukan tentang berapa banyak pujian yang kita terima, tetapi seberapa kuat hati ini tetap ikhlas meski tanpa penghargaan. Kebahagiaan sejati bukan ketika kita dimengerti, melainkan ketika kita mampu menerima diri apa adanya.
dan tetap berjalan di jalan kebaikan tanpa menoleh pada celaan dunia, merasa bisa semua itu min sifati Fir'aun. Kalau kamu jadi pejabat, jadi apapun, tak akan bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah. Jadi kiai pun tak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah. Jadi orang baik pun tidak akan bisa, tidak menjadi jaminan baik terus tanpa pertolongan Allah, sehingga selalu la haula wala quwata illa billahil ngaliyyil ngadzim. Saya bisa menghindari maksiat ya karena pertolongan Allah, bisa melakukan taat juga karena pertolongan Allah. Orang yang seperti ini jenenge inna ngabdan soro fakhri diman fakri. Anna ngabdan soro fakhri diman fakri. Saya ini hamba yang menjadi kebanggaanku adalah karena saya selalu fakir, selalu butuh kepada engkau. Mugi-mugi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.